Nah, itu tidak terlepas juga dengan sekarang misalnya Pak berlangsung upaya revisi Undang-Undang Mahkamah Ya, Konstitusi. Ya. nah itu. Ya. Nah, kalau kemudian ketok palu di paripurna itu terjadi, lalu undang-undang itu disahkan, dan kekhawatiran kita terjadi bahwa hakim-hakim yang dinilai berintegritas itu pada akhirnya berhenti, apa yang Anda bayangkan terhadap MK itu? Tentu MK akan menjadi subordinat dari kekuasaan, bukan subordinat sebagai instrumen konstitusi. Selama ini kan subordinat konstitusi itu seharusnya legislatif, begitu kan? eksekutif, Yeah. yudikatif, subordinat. Yeah. Nah sekarang ini berpindah MK ini menjadi di bawahnya legislatif dan eksekutif. Dan itu membahayakan negara? Menurut saya membahayakan, kemunduran yang luar biasa. Mungkin malah menjadi tidak perlu ada MK kan, kalau begitu. Mungkin menjadi tidak perlu ada MK. Karena begini Mas, saya harus cerita ini, Undang-Undang MK itu. Pada tahun 2020 ketika saya menjadi Menteri Polhukam, belum setahun saya jadi Menteri. Ternyata RUU MK itu sudah disepakati untuk diubah, direvisi berdasar putusan sebelumnya gitu ya, sehingga saya tinggal melanjutkan dan lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Tapi belum 2 tahun, ya, pada tahun 2022, pertengahan 2022 tiba-tiba ada lagi revisi Undang-Undang MK yang bentuknya sudah dalam bentuk surat dari DPR kepada Presiden berdasar keputusan paripurna. Ini DPR punya usul inisiatif untuk mengubah Undang-Undang MK. Nah ini yang sekarang jadi rebutannya. Ketika saya menjadi Menko waktu itu, ya saya layani sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa undang-undang itu harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama dari DPR dan pemerintah. Nah saya mewakili pemerintah. Saya tidak memberi persetujuan bersama atas satu pasal. Satu pasal? Satu pasal saja. Isinya setuju, tapi satu pasal itu aturan peralihan itu menurut saya mengancam independensi MK dan juga tidak adil memberlakukan seluruh hakim MK. Begini, pasal 87 itu isinya, kita berpijak dulu pada pasal 23 RUU ini, yang saya atau kita setuju, bahwa masa tugas hakim MK itu 10 tahun, tetapi pada 5 tahun pertama dimintakan pertimbangan lagi, konfirmasi pada 5 tahun pertama ya. Jadi 10 tahun, tapi 5 tahun dianggap baik, dikonfirmasi terus saja sampai 10. Nah ini kita setujui 10 tahun. Tapi kan harus ada aturan peralihan. Karena yang berlaku sekarang tidak seperti itu. Aturan peralihannya itu saya anggap tidak tepat dan tendensius dari sudut politik. Karena apa? Isinya begini. Ya. Pada saat diberlakukannya undang-undang ini, bagi hakim MK yang sudah bertugas lebih dari 5 tahun, tetapi belum 10 tahun, itu dimintakan konfirmasi lagi kepada institusi yang mengusulkan. Apakah akan dilanjutkan atau diganti. Nah, pada waktu ini, RUU ini dibahaskan di sekitar awal tahun 2022 sampai deadlock di bulan November. Karena yang lain lancar, tapi yang pasal ini saya tidak setuju. Sebagai pemerintah tidak setuju. Kalau ini diberlakukan, nanti hakim itu menjelang Pilpres ini, dia bisa memutus untuk mengamankan diri agar tidak jatuh saat dikonfirmasi. Iya kan? Pada waktu itu kalau diberlakukan saat itu bisa dilakukan itu untuk konfirmasi. Kan pada saat ini diundangkan diminta konfirmasi. Nah nanti yang terkena itu 3 hakim yang potensial. Itu integritasnya dikenal oke lah, relatif. Ada Saldi Isra, kemudian ada Eni Nurbaningsih, kemudian ada Soehartoyo.
Ini kalau disahkan sebelum Pilpres, itu mungkin itu akan menjadi ancaman. Paling tidak secara psikologis. Sehingga waktu itu saya deadlockkan. Saya tidak setuju ini. Yang umum itu kalau ada perubahan undang-undang, biasanya dua pilihannya. Satu, ini berlaku pada periode berikutnya. Ya. Ketentuan peralihan sehingga hakim yang ada sekarang ini dianggap sah. Gitu. Sampai habis masa tugasnya. Atau berlaku pada periode berikutnya. Kan gitu. Ya. Nah itu aja pilihannya. Ini langsung begitu disahkan dimintakan konfirmasi kan, menurut saya mengancam. Itu bukan hanya mengancam independensi hakimnya juga, tapi kelembagaannya. Kelembagaannya juga. Iya, kemandirian Independensi, lembaganya. kemandirian kehakiman, Iya. lembaga kehakiman. Iya. Nah itu makanya saya tolak. Itu juga tidak adil karena pasal 87 itu bayangin. Pasal 87 itu berisi aturan peralihan untuk yang sudah lebih dari 10 tahun. Yang tadi kan yang 5 belum tahun. 10 tahun. Sekarang sudah lebih dari 10 tahun. Bagi hakim MK yang sekarang sudah menjabat lebih dari 10 tahun, maka nanti berakhir masa tugasnya Ya. sesudah kepresnya habis, Ya. atau kalau kepres belum habis tapi umur 70 pensiun di saat itu. Ini kan tidak fair memberlakukan satu yang Ya. yang di atas 5 tahun, yang satu di atas 10 tahun. Disitulah Anwar Usman. Nah, di situ Anwar Usman dan Arif Arif masuk. masuk. Dia bisa masuk sampai 70, enggak bisa diberhentikan, enak gitu berdasar pasal itu. Itu juga saya tolak waktu itu. Nah, sekarang Ya. itu sudah disetujui oleh pemerintah. Itu ya saya tidak bisa berbuat apa-apa karena secara ketatanegaraan kalau Menko Polhukam yang diberi tugas oleh Presiden untuk membahas itu dengan DPR lalu memberikan persetujuan, Setujuan. ya silakan gitu ya.